wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukaromah dengan NIM 7012110183. Di sini saya akan membahas tentang cara membuat statement pemilihan if di PHP sebagai tugas pertemuan 12 mata kuliah pemrograman web 1 dengan Bapak Sepriano MKom. Cara membuat statement pemilihan if di PHP itu ada satu kondisi. Untuk umumnya seperti ini. If kondisi. Jadi, perintah ini akan dikerjakan apabila kondisi ini bernilai true atau benar. Jika kondisi ini salah atau false, maka statement ini tidak akan dikerjakan. Lalu yang kedua ini ada satu kondisi dengan statement alternatif. Bentuknya ini kita tambahin else. Nah, pernyataan else ini merupakan bagian dari pernyataan if. Else digunakan untuk memberikan alternatif perintah, kondisi bernilai salah atau false. Contohnya, di sini if variabel nilai sama dengan 60. Echo-nya, nilai Anda adalah variabel nilai selamat Anda lulus. Jadi, jika nilainya lebih dari sama dengan 60, maka akan menghasilkan output selamat Anda lulus. Lalu, else, echo-nya, nilai Anda adalah variabel nilai, maaf Anda tidak lulus. Artinya, jika nilainya ini kurang dari 60, maka akan menghasilkan output, maaf Anda tidak lulus. Misalkan di sini kita contohkan variabel nilainya 80. Kita jalankan di browser, localhost, terus nama foldernya pertemuan 12. Seperti ini. Nah, kita jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan output nilai Anda adalah 80, selamat Anda lulus. Baiklah, selanjutnya ada contoh dua kondisi dengan statement alternatif. Jika pernyataan else tadi memberikan pilihan alternatif yang kedua, maka else if ini memberikan lebih dari dua pilihan. Contohnya di sini ada 3 pilihan. Di sini ada variabel nilai dan ada variabel indeks. Selanjutnya, if variabel nilai lebih dari sama dengan 80 dan kurang dari sama dengan 100, maka variabel indeksnya adalah A. Atau else if variabel nilai lebih dari sama dengan 65 dan kurang dari sama dengan 79, maka indeksnya B. Selanjutnya, jika variabelnya lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari 64, dia indeksnya C. Dan jika lebih dari 0 dan kurang sama dengan 49, maka indeksnya D. Di sini contoh variabel nilainya itu ada 75. Ketika kita jalankan, maka dia akan muncul nilai Anda adalah 75 dengan indeks B. Kemudian di sini kita ubah contoh variabel nilainya menjadi 57. Kemudian kita jalankan. Kita refresh, maka nilai Anda adalah 57 dengan indeks C. Jadi seperti itulah fungsi else if. Selanjutnya, ada contoh penggunaan statement switch. Cara kerja statement switch adalah jika nilai ekspresi sama dengan nilai konstan, maka statement di dalam blok yang bersangkutan akan dieksekusi. Contohnya di sini variabel nilainya kita buat 6, kemudian switch variabel nilai dengan case sama dengan 0, variabel terbilangnya yaitu 0, lalu case 1 dengan variabel terbilang 1 dan seterusnya. Dan untuk defaultnya yaitu variabel terbilang. Jika tidak ada dari 0 sampai 5, maka dia akan menampilkan output tidak ada nilai. Misalkan contohnya, di sini variabel nilainya kita berikan angka 1, maka ketika kita jalankan di browser,
bentuk terbilang dari angka 1 adalah angka 1, adalah 1. Nah, dan jika di sini contoh variabel nilainya adalah 6, maka ketika kita jalankan di browser, bentuk terbilang dari angka 6 adalah tidak ada nilai. Seperti itu. Selanjutnya adalah cara membuat perulangan while di PHP. Pertama, kita deklarasikan dahulu variabelnya. Misalnya variabelnya di sini saya gunakan 1, artinya while selama nilainya itu 1 dan kurang dari 10, maka perulangan ini akan terus diulang agar nilai yang ditentukan itu terpenuhi. Nah, variabel A kurang dari 10 itu berarti 1 sampai 9. Jadi, ketika kita jalankan di browser, maka outputnya akan menghasilkan 1 sampai 9, seperti itu. Selanjutnya, cara membuat perulangan do while di PHP. Cara membuat perulangan do while ini sangat mirip dengan cara membuat while, kecuali kebenaran ekspresi diperiksa setiap akhir literasi bukan di awal. Contohnya di sini variabel i-nya sama dengan 5. Do echo variabel i. Echo ini kan fungsinya untuk menampilkan output pada browser. Nah, di sini echo variabel i berarti di sini kita akan menampilkan variabel i. Di sini variabel i adalah 5, maka di browser nanti akan kita jalankan, maka hasilnya sama dengan 5. Nah, selanjutnya cara membuat perulangan for di PHP. Konstruksi for digunakan juga untuk looping atau mengulang statement pada blok pernyataan selama syaratnya terpenuhi. Nah, syarat yang diperlukan itu ada 3 di dalam PHP, disebut ekspresi, simbolnya itu EXPR. Contohnya ekspresi 1, ekspresi 2, dan ekspresi 3. Ekspresi 1 merupakan inisialisasi awal di setiap proses perulangan ini yang dieksekusi paling awal. Kemudian, ekspresi 2 merupakan kondisi atau syarat jika bernilai true looping akan dilanjutkan dan apabila bernilai false maka looping akan dihentikan. Kemudian ekspresi ketiga merupakan perubah nilai dan juga yang terakhir dieksekusi. Eksekusi itu merupakan penambahan atau pengurangan nilai, kemudian nanti di outputnya akan muncul seperti ini. Selain menggunakan for sederhana, kita juga dapat menggunakan for array. For array yaitu suatu data yang dapat menyimpan banyak data atau nilai. Array ini punya indeks. Di sini kita munculkan indeks array-nya itu dimulai dari 0. Jadi, di sini kita tampilkan variabel i, kemudian name, terus variabel i, kemudian sal. Ketika kita jalankan, maka akan muncul 0 dan 1 sebagai indeksnya, kel dan vir ini namanya, dan angka-angka ini merupakan sal. Jadi itu tadi merupakan fungsi penggunaan array. Kalau variabel itu hanya menyimpan satu nilai, sedangkan array bisa menyimpan banyak nilai. Selain itu, kita juga dapat menggunakan forAs. Blok forAs itu isinya variabelnya apa, key dan value-nya itu apa, lalu kita panggil variabel yang akan kita looping. Berarti di sini adalah variabel orang. Nah, jadi di forAs itu bisa mengakses key dan val dari suatu data di array. Nah, ketika kita jalankan, maka outputnya akan seperti ini. Baiklah, hanya itulah tadi pembahasan tugas pertemuan 12 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.